Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbicaranya saya di sini ingin menyampaikan beberapa informasi yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak, dan ini yang harus disampaikan juga dan diterapkan sebetulnya di sekolah. Yang lebih bagus itu sebetulnya tidak hanya 10, harusnya semua stakeholder sekolah itu mengetahui apa saja sih yang ada di dalam pendidikan guru penggerak, karena di modul 1.4 di sini budaya positif yang akan dilaksanakan atau direncanakan ini adalah bagaimana sih sikap kita terhadap siswa sebetulnya, ya. Bagaimana sikap kita terhadap siswa, terutama budaya. Kalau misalnya kita kuasai budaya positif ini sangat bagus sekali, terutama di dalam penanganan siswa-siswa yang bermasalah. Kemudian budaya-budaya positif seperti apa sih yang ada di sekolah gitu, ya. Nah, di modul 1.4 di sini ada beberapa tema, ya. Nah, ini modul 1.4 budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tergantung bentuk hukumannya. Ya. Ya, nanti kita akan berbicara tentang hukuman, konsekuensi terhadap anak yang mempunyai masalah, ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya? Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Tetapi penghargaan di sini banyak macamnya. Ada penghargaan yang membuat anak itu dibenci. Kemudian topik yang akan kita bahas di sini adalah ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah pendekatan guru kepada siswa yang mendapatkan masalah, ya. Jadi permasalahannya seperti apa, anak itu dibuat sadar dengan kesalahannya, tetapi dia merasa tidak didiskriminasikan, karena kadang-kadang kita memberikan hukuman kepada anak dan anak itu merasa salah, saya merasa kok tidak berguna gitu, ya. Itu nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah pembelajaran ke-1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjut. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, artinya apa nih? Ilusi guru mengontrol murid. Guru bisa tidak mengontrol murid? Bisa kan? Sangat bisa. Nah, itulah tadi kita bisa merubah paradigma siswa, gitu. Kita bisa merubah pemikiran siswa, gitu ya, dengan cara apa tadi? Pendekatan-pendekatan, kemudian ilmu-ilmu apa yang bisa kita beritahukan kepada si anak ini, sehingga anak ini betul-betul bisa ke arah yang baik, ke arah yang lebih lurus gitu jalannya, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif di sini. Penguatan positif itu apa artinya? Jadi ketika anak bermasalah, kamu salah,
Nggak boleh seperti itu sebetulnya. Kamu tidak benar, kamu tidak baik. Itu nggak bisa seperti itu. Tidak efektif untuk menyadarkan si siswa itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kita bisa tidak memaksa anak? Bisa. Kita berhak memaksa anak. Kita ngerti ya bagaimana harus bersikap kepada siswa. Kita ngerti bagaimana harus berbuat baik kepada siswa. Tentunya pikiran kita untuk membuat anak itu lebih baik gitu. Ya. Pemikiran kita untuk membuat anak itu lebih positif, lebih baik sehingga berhasil di kemudian hari. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon, teori kontrol atau pilihan. Nah, stimulus respon di sini adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini biasanya ada pemaksaan pada saat bujukan gagal ya. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang ya. Ini adalah perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrolnya. Nah, ini disiplin positif. Tinggal lihat tuh. Disiplin positif, di sini ada teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Setuju nggak? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ya, kita bisa tidak mengontrol, misalnya saya kontrol Bu Damai, omongannya, perilakunya, bisa tidak? Tidak bisa, karena Bu Damai itu seorang personal yang sudah dewasa, gitu ya. Jadi Bu Damai sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, perilakunya juga sudah, ya istilahnya sudah mempunyai landasan, gitu, landasan aturan-aturan yang Bu Damai ketahui. Kemudian makna disiplin di sini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini teori motivasi, ya. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, kalau teori motivasi yang satu dan kedua, ini yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Yang motivasi ekstrinsik di sini adalah motivasi yang datangnya dari luar. Kemudian untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang bagus itu adalah motivasi intrinsik, untuk menghargai diri sendiri. Nanti setelah muncul motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri, muncullah nilai-nilai kebajikan universal di dalam diri orang itu sendiri. Ya. Nah, kemudian di sini ada keyakinan kelas. Nah, misalnya untuk menghindari hukuman, contoh Bu Hera, maaf ya Bu. Misalnya Bu Hera datang ke sekolah setiap hari pagi-pagi sekali, belum ada orang, gitu ya. Nah, motivasinya apa? Apakah ingin dipuji kepala sekolah, ataukah ingin mendapatkan pujian dari orang, ataukah ingin mendapatkan imbalan? Ya, Nah itu termasuk apa? Motivasinya motivasi ekstrinsik, gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk menghargai diri sendiri, contohnya apa untuk menghargai diri sendiri? Misalnya saya berangkat pagi, kenapa? Itu bagian dari tanggung jawab saya, gitu ya. Itu bagian dari tanggung jawab saya. Itu merupakan sudah kewajiban saya.
Nah, nanti munculnya apa? Selain diri sendiri yang dihargai atau menghargai diri sendiri, orang lain juga pasti akan menghargai gitu. Itu yaitu untuk motivasi. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu tadi ya, penghargaan dari orang lain, tetapi itu secara normal, tidak dibuat-buat gitu. Kemudian keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas di sini artinya kalau dulu kita pakai aturan-aturan atau peraturan sekolah, peraturan kelas. Misalnya kalau di kelas itu ada yang namanya piket ya. Kalau tidak piket, misalnya dia mendapatkan hukuman atau denda misalnya. Nah, keyakinan kelas di sini sama juga dengan aturan-aturan, tetapi kita menggunakannya bukan aturan, karena kalau aturan itu lebih memaksakan, tetapi kita menggunakannya kesepakatan berdasarkan keyakinan gitu. Ya, misalnya kita harus piket. Kenapa? Karena kita yakin kalau kelasnya bersih, kita pasti akan hidup sehat, bersih gitu ya. Atau misalnya kita harus menggunakan masker pada saat pandemi kemarin. Itu kan aturan ya, protokol yang 5M itu. Tetapi di balik menggunakan masker itu kan ada keyakinan. Untuk apa? Untuk melindungi kita, untuk melindungi orang lain dari COVID-19 gitu ya. Kemudian kita beralih ke model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kemudian segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, orang yang 5 kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, dia pasti akan galau hidupnya. Ya, yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus ada di dalam diri murid kita. Yang 5 kebutuhan dasar manusia ini harus dapat, siswa kita itu harus dapatkan, sehingga ketika dia belajar di sekolah, dia akan merasa happy, dia akan merasa senang, tidak merasa terkungkung, tidak merasa dihakimi gitu ya. Nah, itu untuk disiplin positif. Berikutnya, apa sih makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Pokoknya kalau udah berkaitan dengan disiplin, kudu harus wajib gitu ya. Namanya disiplin, misalnya kita harus laksanakan. Nah, begitupun dengan murid. Lanjut, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran 2, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia tadi ya, yang sudah dibahas sedikit.
Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, berarti ini maksudnya ke dalam motivasi eksternal gitu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, jadi Bu Hera datang ke sekolah pagi-pagi karena ayah kepala sekolah yang ngelihat gitu. Ya kan? Berarti itu kan ada apa istilahnya? Karena datang ke sekolah tidak dengan motivasi sendiri, yaitu motivasi eksternal maksudnya. Kemudian ini juga sama motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, misalnya datang ke sekolah karena ada gajian, atau misalnya ada rapat, dapat makan, dapat uang transport gitu ya. Itu kan imbalan. Itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, yang bagus adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Balik lagi kepada diri kita sendiri ya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kalau misalnya saya datang pagi, ikut upacara, ke kelas on time, tepat waktu gitu. Nanti ada penghargaan nggak kepada diri kita sendiri? Ada. Secara tidak langsung pasti ada gitu. Begitupun dengan orang lain. Misalnya kita kadang melihat ya, teman kita, rajin amat sih pagi-pagi sudah di kelas gitu. Itu kan akan membentuk satu pemikiran di dalam pikiran kita, itu juga bagus gitu ya. Ya walaupun kadang ya bagus di dalam diri kita, artinya kita bisa menilai kalau itu memang betul-betul baik, kalau memang itu adalah hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa dijadikan suri tauladan. Kemudian, nah di sini pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nih, memerintah diri sendiri bisa tidak? Bisa, ya. Kalau kita tidak diperintah diri sendiri, ya nggak bakalan bisa bangun gitu. Ketika kita tidur enak-enak, kalau males ya udah tiduran aja gitu ya. Tapi kalau kita memerintah diri sendiri untuk ayo kita bangun pagi, ayo kita masuk kelas, ayo kita mencerdaskan anak bangsa. Itu merupakan bagian dari satu kemerdekaan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Al-Fiqhon, yaitu yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, nah dalam hal ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang adalah misalnya kita memberikan penghargaan kepada siswa yang berbuat baik atau melakukan disiplin positif yang baik di sekolah. Kemudian kita perhatikan si siswa ini berbuat baik, berikan penghargaan. Berbuat baik, diberikan penghargaan. Berbuat baik, diberikan penghargaan. Nah, seandainya kita berbuat atau memberikan penghargaan kepada siswa yang berbuat baik itu terus-menerus, nah di sini dikhawatirkan penghargaan yang diberikan kepada siswa itu akan berkurang. Nilai keikhlasan, nilai kesadaran dirinya untuk berbuat baik. Ya, paham Bapak Ibu ya? Oke, yang kedua adalah penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum di sini saya ambilkan contoh, misalnya siswa yang mempunyai ranking ya. Kalau misalnya kita di akhir semester itu ada rankingan, ada ranking 1, ranking 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah siswa. Nah, di sini misalnya ranking 1 mendapatkan penghargaan, tapi ranking 2 dan ranking 3 tidak mendapatkan penghargaan. Nah, ini si ranking 2 dan ranking 3, anak yang mendapatkan ranking 2 dan ranking 3 merasa dia dihukum. Padahal kalau misalnya kita perhatikan nilai antara ranking 1 dengan ranking 2 itu tidak jauh berbeda gitu ya. Jadi ini termasuk ke dalam penghargaan menghukum. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, penghargaan mengurangi ketepatan di sini artinya misalnya begini, kita langsung ke contoh konkretnya saja. Kalau penghargaan mengurangi ketepatan,
misalnya siswa SD misalnya ya. Silahkan adik-adik atau anak-anak ada beberapa gambar, silahkan cari perbedaannya misalnya. Yang tidak mendapatkan atau yang tidak betul mendapatkan penghargaan atau mendapatkan permen, dan yang betul itu tidak mendapatkan permen. Jadi di sini penghargaan mengurangi ketepatan. Berikutnya, penghargaan tidak efektif. Nah, contoh dari penghargaan tidak efektif di sini misalnya ketika kita mempunyai satu motivasi atau satu tujuan, misalnya saya ingin kurus, saya mau diet gitu ya. Saya mau kurus, saya ingin diet, saya ingin terlihat rapi gitu. Saya ingin terlihat bagus kalau seandainya badan saya kurus atau langsing misalnya. Nah, itu ketika diberikan penghargaan, nah penghargaan ini tidak efektif. Kenapa? Karena motivasinya ya seperti itu, dan biasanya penghargaan ini juga kurang baik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Gosen tahun 2004. Ya. Di dalam restitusi ini ada yang disebut dengan identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, kalau identitas gagal ini berupa hukuman. Tapi kalau identitas sukses, disiplin berupa konsekuensi dan restitusi, ya. Jadi restitusi itu perbaikan sebetulnya ya, perbaikan sikap, sehingga ketika si anak ini sudah merasa salah, tetapi dia sudah mengakui kesalahan, meyakini kesalahannya, dan dengan meyakini kesalahannya itu dia bisa bangkit lagi, dia bisa kembali lagi dengan teman-temannya dengan karakter yang lebih unggul, dengan karakter yang lebih baik lagi. Karakter apa itu ya? Karena karakter yang dia yakini bahwa dia sudah pernah salah dalam hal ini gitu ya. Kemudian karena dia sudah meyakini bahwa itu salah dan tidak akan diulangi lagi kesalahan itu, sehingga akan muncul satu sifat atau karakter yang lebih baik lagi berdasarkan kesalahan yang dia lakukan. Nah, di sini contohnya identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Kemudian hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Di dalam hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Kemudian di dalam hukuman, murid atau anak tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, di dalam hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Nah, di dalam hukuman peraturannya adalah kamu harus. Nah, di dalam konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, di dalam restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Di dalam konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Di dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian, identitas gagal hukuman ini nanti kesannya akan negatif. Kenapa? Karena di sini ada semacam keharusan, semacam doktrin, semacam siswa harus mengikuti apa kata orang dewasa gitu ya. Nah, di sini kalau konsekuensi itu netral. Nah, di dalam restitusi di sini ada nilai positifnya. Dan nilai positifnya itu apa? Yaitu tadi, anak dikembalikan dengan kesalahan atau kekeliruan yang mereka lakukan, gitu ya. Jadi, setelah mereka melakukan kekeliruan atau kesalahan,
kita gali, kita komunikasi dengan anak tersebut. Apa salah kamu? Bagaimana seharusnya? Keyakinan apa yang kamu yakini dengan melakukan kesalahan itu? Sikap orang lain atau perasaan orang lain itu seperti apa? Ya, itu yang disebut dengan restitusi. Ciri-ciri restitusi di sini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi ketika si siswa itu salah, ya bukan untuk bukan untuk menebus kesalahannya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Nah, di sini misalnya kalau kita menghardik siswa itu pastinya akan membengkas dalam hatinya. Tapi kalau misalnya kita perlakukan siswa yang salah itu dengan penuh kasih sayang, insya Allah nanti hubungan kita dengan siswa pun akan baik. Kemudian tawaran bukan paksaan, gitu ya. Kita menawarkan kepada anak, kita menawarkan kepada murid kita, nih seharusnya seperti ini, ya. Karena kita hidup ini kan mempunyai norma, mempunyai aturan. Nah, aturan-aturan atau norma-norma itulah yang harus kita pegang di dalam kehidupan ini. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Misalnya begini, si anak jahil kepada temannya, si anak merusak bukunya, misalnya buku temannya. Nah, ketika kita kembalikan ke dalam dirinya sendiri, bagaimana seandainya kamu yang dijahili, bagaimana seandainya buku kamu yang dirobek, gitu ya, apa perasaan kamu? Nah, jadi di sini untuk restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, biasanya anak berperilaku seperti itu ada motivasinya. Ya, ada motivasinya. Kenapa dia berbuat atau berlaku seperti itu? Apakah dia kurang kasih sayang, kurang perhatian, atau hanya ingin mendapatkan perhatian dari temannya, gitu ya? Itu juga harus dilihat. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang akan kita ubah di sini adalah karakter atau sikap dari anak tersebut. Dan restitusi fokus kepada solusi. Jadi ketika restitusi itu kita fokusnya kepada solusi, bukan menghukum anak, bukan kita menyalah-nyalahkan anak gitu. Sehingga si anak itu sudah salah, ketika disalah-salahkan dia pasti akan merasa terpuruk gitu ya. Jadi kita cari solusinya sehingga si anak itu akan merasa lega, akan merasa lapang, dan dia juga merasa diterima oleh kita. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ketika si anak ini berbuat salah, kemudian kita layani atau kita kita berikan penjelasan, kita berikan gambaran bagaimana seharusnya. Nah, dia akan kembali ke kelompoknya itu bukan dengan rasa malu, bukan dengan rasa minder, tetapi dia justru akan lebih kuat. Nah, kuat dalam hal apa? Karena dia sudah tahu, oh iya, kata guru saya harus begini-begini, kata guru saya begini-begini gitu. Jadi artinya kita memberikan pemahaman yang baik kepada siswa yang berbuat salah tersebut. Pembelajaran 3, keyakinan kelas. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kembali ke keyakinan, ya, Bapak Ibu mohon maaf, kita selama ini menggunakan peraturan gitu ya. Nah, peraturan itu kan kalau misalnya kita perhatikan diatur-atur, peraturan itu harus begini gitu ya. Nah, di pelatihan kemarin yang kita ikuti, peraturan ini diganti dengan keyakinan. Kenapa keyakinan? Karena peraturan, di dalam peraturan itu kan ada keyakinan sebetulnya ya. Ada kesepakatan, ada keyakinan gitu. Misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kita yakin dengan helm di kepala kita ketika kita mengendarai motor, insya Allah itu akan aman.
ketika ada kecelakaan, nauzubillahi min dzalik ya, ketika ada kecelakaan misalnya kepala kita bisa dilindungi oleh helm tersebut. Ada keyakinan di dalam diri kita, gitu ya. Begitupun dengan siswa. Misalnya kita membuat keyakinan apa? Harus disiplin, datang pagi-pagi ke sekolah. Kemudian mengumpulkan tugas harus tepat waktu. Kemudian misalnya harus mengikuti upacara bendera. Kemudian yang lain-lainnya harus bertadarus pagi-pagi bersama-sama di lapangan. Nah, itu kan keyakinan kita atau yang harus dilakukan oleh siswa, gitu ya. Kenapa harus melakukan seperti itu? Supaya terbiasa. Karena Allah bisa karena biasa. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ketika pandemi, ini ada aturan 3M. Kita yakin dengan menggunakan masker, diri kita terlindungi dan kita juga melindungi teman atau lawan bicara kita. Kemudian mencuci tangan, karena kita yakin virus itu akan mati dengan mencuci tangan ditambahkan dengan sabunnya, gitu ya. Kemudian menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa? Karena virus itu tidak langsung masuk ke kita. Apabila ada jarak, maka virus itu akan lemah dengan sendirinya di jarak 1,5 meter tersebut, sehingga penularan virus COVID-19 pun tidak mengena, gitu ya, atau tidak bisa tertular kepada orang lain. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini juga sama, gitu ya. Kenapa kita yakin? Kenapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kita yakin dengan datang tepat waktu berarti kita menghargai diri kita sendiri dan menghargai orang yang mengundang dan menghargai instansi tempat kita bekerja, ya. Sehingga dengan datang tepat waktu kita pun bisa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Berikutnya, nah di sini ada peraturan kelas, ya. Di sini adalah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini dibuat tentunya berdasarkan keyakinan kelas, ya. Kalau kita sudah yakin, nanti keyakinan kelas ini dibuat dan dilaksanakan secara terus-menerus, nanti akan memunculkan lingkungan yang positif. Nah, setelah memunculkan lingkungan yang positif, nanti karena terus-menerus akan menimbulkan budaya yang positif. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Nah, siswa atau peserta didik kita itu pun adalah seorang manusia yang masih dalam tahap perkembangan, dalam tahap pertumbuhan, gitu ya. Anak SMA ini juga harus mendapatkan kelima kebutuhan dasar ini. Kenapa? Karena kalau misalnya ada satu saja yang tidak didapatkan, nah ini tentunya akan membuat si siswa itu akan merasa dia terdiskriminasi, gitu ya. Tapi kalau misalnya siswa ini mendapatkan kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, dia akan merasa enjoy, dia akan merasa senang, dia akan merasa bahagia. Nah, ketika siswa itu merasa bahagia, insya Allah ketika belajarnya pun akan memperoleh pelajaran yang baik, gitu ya. Nah, akan kita jabarkan satu-satu. Misalnya kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, kalau kebutuhan dasar bertahan hidup berarti survival, ya. Apa sih yang bisa kita bertahan hidup supaya bertahan hidup? Ya tentunya adalah kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer apa? Makan, minum, gitu ya. Kemudian pakaian, itu termasuk ke dalam bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada tidak misalnya siswa yang ketika teman-temannya mendekati atau ada satu teman yang mendekati, dia menjauh. Kemudian ketika teman yang lain mendekati, dia merangkul, gitu ya. Nah, sebaiknya yang baik, yang bagus adalah ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ketika si siswa ini bergaul atau bergabung, semuanya berbaur, gitu. Nah, disitulah ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan. Nah, kalau penguasaan misalnya begini, ketika belajar, si anak ini bisa mengerjakan satu soal pelajaran bahasa Indonesia dengan baik misalnya. Atau siswa ini
bisa membuat satu produk karya seni dengan baik misalnya. Nah, berarti itu kan penguasaan. Nah, biasanya penguasaan ini nanti berwujud dalam bentuk penghargaan atau dalam bentuk bintang atau dalam bentuk penilaian-penilaian yang baik juga. Kalau kebebasan, nah di sini misalnya kebebasan di sini si siswa bisa bebas memilih apa saja gitu, tetapi kebebasan ini tentunya adalah kebebasan yang dalam tahap yang baik gitu ya, dalam tahap yang masih dalam tahap-tahap norma-norma yang baik. Kemudian berikutnya adalah kesenangan. Nah, kalau kesenangan di sini artinya siswa masing-masing pasti punya hobi. Ya, misalnya hobinya apa? Nah, kesenangan ini bisa ditunjukkan lewat ekstrakurikuler atau bisa disalurkan melalui ekstrakurikuler. Kebetulan di SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang kita menyediakan waktu di hari Jumat ya. Di hari Jumat anak-anak bisa mengeksplorasi dirinya, bisa berbuat dengan hobinya. Apa saja itu ya, bisa basket, bisa voli, bisa karate. Kemudian ada juga paskibra, ada bola kaki gitu ya. Nah, itu semuanya anak-anak bisa bermain dengan hobinya masing-masing, sehingga ketika rasa kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan kasih sayang dan bertahan hidup ini ada di dalam diri siswa atau peserta didik, insya Allah peserta didik kita akan tumbuh dengan insya Allah sempurna gitu ya, walaupun tidak sempurna mendekati sempurna, karena tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran yang kelima yaitu 5 posisi kontrol yang bisa dilihat dari peran guru ya. 5 posisi kontrol di sini ada motivasinya, kemudian identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses, dan ada identitas berhasil atau sukses. Nah, kalau identitas gagal ini kontrol dari luar, ini juga kontrol dari luar, dan identitas berhasil itu adalah kontrol dari dalam diri sendiri. Misalnya begini, guru motivasinya guru berbuat. Kalau penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian pembuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, dan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Apa peraturannya? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hasilnya, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, menyembunyikan, menyangkal, berbohong, ketergantungan, menyesuaikan diri bila diawasi, dan menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Di dalam membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini posisi menghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Kemudian di dalam posisi teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian di posisi pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian di dalam posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, dampak pada murid untuk posisi kontrol sebagai penghukum bisa mengulangi kesalahan. Dampak pada murid pembuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Teman lemah, tidak mandiri, dan ada ketergantungan kepada guru. Kemudian pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, sementara di posisi manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat kira-kira posisi kontrol yang mana yang paling baik gitu ya. Nah, di sini
pernyataan-pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah apa ini? Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Kemudian, nah di sini, ya, bergerak antara nilai-nilai manajer memperbaikinya, peraturan pemantau atau konsekuensi hadiah, gitu ya. Nah di sini termasuk ke dalam posisi kontrol. Jadi misalnya dari 5 posisi kontrol itu kira-kira pasti ya saya pribadi misalnya sudah pernah ya penghukum ada, kemudian sebagai teman juga ada, kemudian sebagai manajer insya Allah nanti akan saya laksanakan setelah pelatihan ini, dan sudah ada juga sih ada sebagian yang sudah saya lakukan sebagai manajer gitu ya. Jadi di sini ketika melihat kesalahan siswa, kita tidak langsung menghardik siswa tersebut, tetapi justru kita mencari tahu kenapa anak tersebut melakukan hal seperti itu. Pembelajaran terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi di sini adalah salah satu pendekatan yang dilakukan oleh guru kepada siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, tetapi di sini cara mengatasinya yaitu dengan cara menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Ya, jadi di sini segitiga restitusi di sini yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menyatakan keyakinan. Misalnya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi kebutuhannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu termasuk ke dalam segitiga restitusi. Ya. Nah, di sini yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi di dalam menstabilkan identitas di sini kita mencoba mendekati si siswa itu tanpa ada rasa menghukum atau mengadili gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival. Nah, jadi di sini 5 kebutuhan dasar manusia yang kita bahas tadi. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi di sini validasi kebutuhan, biasanya siswa itu berbuat seperti itu, ada something wrong, ada salah, ada sesuatu yang tidak didapatkan dari kelompok atau orang-orang di sekitarnya. Misalnya anak kalau kurang kasih sayang pasti dia akan berulah, ya. Berulah itu untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian teman-temannya. Nah, disinilah validasi kebutuhannya. Kebutuhan anak ini apa sebetulnya? Kita bisa tahu kebutuhan anak itu apa setelah kita berbicara, setelah kita pendekatan personal, setelah kita
memberikan perhatian lah ya kepada siswa tersebut dan menanyakannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di keyakinan kelas ini kita membawa siswa supaya dia sadar dengan kesalahannya, gitu ya. Dia sadar dengan kesalahannya, tetapi dia tidak merasa dihakimi, gitu. Itu untuk menanyakan keyakinan, karena keyakinan-keyakinan yang kita tulis, yang kita lakukan atau yang kita buat di kelas itu kan berdasarkan kesepakatan semua warga kelas gitu. Jadi kita kembalikan ke keyakinan kelas supaya apa? Supaya si anak ini sadar dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Ya, demikian. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman, dipersilahkan. Atau kita boleh berdiskusi ya Bapak Ibu, diskusi santai saja, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kami mengucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damayanti, guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 6. Oke, setelah saya mengikuti diseminasi program guru penggerak yang telah disampaikan oleh Ibu Halyubia, materinya sangat bermanfaat, bervariatif, dan insya Allah materi yang telah Ibu Halyubia sampaikan akan mulai kami terapkan untuk alur penanganan siswa yang bermasalah, karena di situ dijelaskan bagaimana cara untuk menangani siswa yang bermasalah, bagaimana cara memberikan hukuman dan konsekuensi kepada siswa. Materinya bagus dan bermanfaat, amat sangat bermanfaat, apalagi untuk guru bimbingan dan konseling, karena sebagian dari materinya itu cocok sekali untuk diterapkan di sekolah, dan diterapkan oleh guru bimbingan dan konseling. Sukses selalu untuk Ibu Halyubia dan sukses untuk program guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tersanto Suryana, peserta diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak SMA Negeri 6 Tangerang, pertama Ibu Halyubia SPD. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif tersebut, saya sebagai peserta mendapatkan masukan yang sangat baik, masukan yang sangat positif, terutama terkait perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, di mana terdapat suatu perbedaan yang sangat signifikan gitu ya, bagaimana ketika siswa itu sangat diberikan sebuah hukuman dan bagaimana siswa itu diberikan sebuah konsekuensi. Nah, hal lain yang didapatkan setelah mengikuti semester tersebut seperti bagaimana menangani siswa yang bermasalah atau masalah siswa dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi, di mana di antara itu ada menstabilkan identitas, lalu memvalidasi pendidikan yang salah, dan terakhir adalah pendidikan diri kita. Nah, hal tersebut sangat baik sehingga mampu memperbaiki apa yang sudah terjadi dan mampu mendorong ya, budaya yang jauh lebih positif dibandingkan sebelumnya. Semoga hal-hal seperti ini mau diimplementasikan tidak hanya diseminasikan, tapi juga diimplementasikan di sekolah terutama SMA Negeri 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Saryuni, guru Bahasa Indonesia di SMA N6 Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah telah menerima materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh Bu Halyubia sebagai guru penggerak dan disampaikan secara runtut dan baik. Insya Allah saya bisa menerapkan di sekolah dengan baik dan tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.